Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat CKS yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, saat ini saya sedang berada di The Nice Fantastic Park Cipanas Cianjur yang panoramanya sangat indah sekali. Seperti saat ini saya sedang berada di rumah kelinci. Ada binatang-binatang, ada burung, dan tempat-tempat lain yang menarik untuk dikunjungi dan didatangi. Jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, berkunjung, berdatang atau singgah di manapun tempatnya, maka setiap orang akan mendapatkan pahala dan ganjaran sesuai dengan ia niatkan. Kedatangan ke tempat ini bisa berpahala, bahkan pahalanya melebihi sholat, puasa, haji, bahkan sekalipun. Ke tempat ini datang bisa juga menjadi dosa dan maksiat. Boleh jadi kedatangan kita ke sini tidak bernilai apa-apa. Karena itu Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, seorang itu tergantung pada niatnya. Ada yang menarik yang kemudian kita bisa mengambil di dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 179. Allah Ta'ala berfirman, walaqad dzara'na li jahannam, sungguh kami telah menyediakan, kata Allah, neraka jahanam. Bagi siapa? Bagi banyak manusia. Kenapa disediakan? Dari kalangan jin dan manusia, bagi mereka yang memiliki hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dengan hati itu kemudian dia tidak memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Wahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tidak melihat kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar kemaha besaran Allah tabaraka wa ta'ala. Karenanya Allah mengakhiri ayat ini mengatakan ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka ini seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Seperti binatang, seperti kelinci. Di mana kelinci ini Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan manusia, sesatnya bisa melebihi binatang. Padahal pada binatang ada tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa kemudian mereka seperti binatang bahkan lebih sesat? Karena 3 fungsi mengenal Allah ini tidak digunakan. Yang pertama yaitu hati. Hati la yafqahuna biha. Tidak digunakan hati ini bagaimana mengenal Allah, dan mengenal Allah itu bisa dengan 2 cara. Dengan mengenal tanda-tanda kebesaran dalam Al-Quran, juga mengenal tanda-tanda kebesaran Allah dengan ayat-ayat kauniyah seperti ini. Kedatangan kita ke sini bisa bernilai pahala jika hati kita semakin mengenal Allah tabaraka wa ta'ala dengan kebesaran nama dan sifatnya. Akan tertanam dalam hati kita melihat pemandangan ini dengan keindahannya. Allah tabaraka wa ta'ala al-jamil, maha indah, tertuang dengan keindahan ciptaannya. Yang kedua, mereka memiliki mata, matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Melihat alam semesta ini jamaah harus hadir dalam hati kita. Ketika kita melihat, kemudian menghadirkan dalam hati bahwasanya apa yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan ini adalah supaya kita mengabdi dan beribadah hanya kepadanya. Tidak sekedar dengan berjalan-jalan, hanya cuci mata, hanya melihat pemandangan A, B, dan C, setelahnya kemudian tidak meninggalkan jejak ketaatan kepada Allah.
Yang ketiga, mereka memiliki telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seringkali kita jalan-jalan, disuguhkan dengan musik-musik, dengan mendengarkan gibah, tontonan-tontonan lain sebagainya. Coba, kita rasakan di sini. Alam yang asri, suasana yang indah, tidak terdengar musik, tidak terdengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya, kita butuh tempat ketika kita keberadaan ini telinga kemudian tidak bermaksiat. Minimal kita bisa meminimalisir. Dan alhamdulillah, di sini kita bisa merasakan bagaimana hati mengakui bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Kita pun melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak mendengar suara-suara yang Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya haramkan. Karena itu, dengan perginya berwisata, dengan kita healing ke tempat manapun, maka jangan lupa di sana ada hati yang harus sadari dengan niat itu untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan melihat ayat-ayat kauniyahnya, sehingga kita pun semakin mantap bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang maha disembah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.